Sobat Badikat Kemhan, saya Gerhard Simanjuntak dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Hanya di Berita Sepekan Badikat Kemhan. Sekretaris Badikat Kemhan, Dr. Endang Purwaningsih, menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang ke-249 tahun. Bertempat di kediaman Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Jalan Taman Suropati Nomor 3, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan yang mengusung tema New York ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan strategis serta kerjasama lintas sektor antara Indonesia dan Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan, yang dilandasi oleh komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional. Kerjasama kedua negara mencakup berbagai bidang, mulai dari diplomasi, ekonomi, hingga keamanan dan pertahanan. Pembelajaran jarak jauh manajemen konflik gelombang 2 tahun anggaran 2025 secara resmi dibuka oleh Kabadikat Kemhan, Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kapusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan, Brigjen TNI Wasono. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola, menyelesaikan konflik secara efektif, adaptif, dan strategis di lingkungan organisasi, masyarakat, maupun negara. Melalui pembelajaran ini, diharapkan para peserta mampu menjadi agen perubahan dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mencegah dan menyelesaikan konflik di lingkungan satker masing-masing. Kapusdiklat Bahasa Badikat Kemhan, Brigjen TNI Heru Praitno, yang diwakili oleh Kabid Ops Diklat Kolonel CAJ Joko Sulistyo, menutup secara resmi kursus intensif Bahasa Indonesia tahap 1 tahun anggaran 2025. Dalam sambutannya, Kapusdiklat Bahasa mengapresiasi semangat belajar peserta dari negara-negara sahabat yang telah menyelesaikan Kibina tahap 1. Kursus ini tidak hanya membekali kemampuan berbahasa, tetapi juga membuka ruang pemahaman budaya dan mempererat persahabatan antar bangsa. Kabadikat Kemhan dan Ses Badikat Kemhan menghadiri peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Republik Indonesia di Bogor oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam laporannya, Menteri Pertahanan menyampaikan bahwa pengembangan kampus ini merupakan langkah strategis untuk membangun SDM unggul dan memperkuat ketahanan nasional. Mahasiswa S1 UNAN RI menerima beasiswa penuh, tinggal di lingkungan kampus, dan diseleksi secara ketat berdasarkan kecerdasan, ideologi Pancasila, serta bidang keilmuan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kunci kemajuan bangsa. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin, mengunjungi secara langsung Indodefense 2024 Expo and Forum yang berlangsung di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Hal ini menandai komitmen Kabadikat Kemhan dalam mendukung transformasi pertahanan nasional, khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia pertahanan. Indodefense merupakan ajang 2 tahunan berskala internasional yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan industri pertahanan dari dalam dan luar negeri. Di sela-sela kunjungannya, Kabadikat Kemhan meninjau sejumlah stand, pameran teknologi militer, serta berdiskusi dengan mitra strategis mengenai penguatan sistem pendidikan dan pelatihan pertahanan berbasis teknologi. Sekian Berita Sepekan Badikat Kemhan. Saya Gerhard Simanjuntak beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dengan Berita Sepekan Badikat Kemhan yang mendatang. Salam bela negara.